Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal cepat Trimata, kapal dinas milik Pemkab Kepulauan Mentawai. Kobaran api yang melahap bagian lambung kapal menyulut kepanikan di sekitar kawasan pelabuhan. Tak hanya itu, api juga menyambar satu unit kapal bagan milik nelayan yang berada di sampingnya. 2 kapal tuna juga dihajar. Sebanyak 3 mobil unit damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 50 menit kemudian. Diduga api berasal dari bagian mesin kapal cepat Trimata yang disebabkan oleh masalah kelistrikan. Diduga yaitu dari kelistrikan kapal pemerintah Mentawai. Karena di sana bergandeng dengan kapal nelayan, lalu dikenalah kapal nelayan. Jadi salah satu kapal nelayan itu KM Rajo. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga tak kuat menopang beban kendaraan, sebuah jembatan apung di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Viral di media sosial, ratusan warga Kota Bumi Selatan, Lampung Utara keracunan makanan di sebuah resepsi hitana. Aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Cika Mutazam, dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya, kita awali informasi iNews Pagi hari ini. Pemirsa, diduga tak kuat menopang beban kendaraan serta derasnya arus sungai. Sebuah jembatan apung di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pengendara dibuat panik karena sebagian tercebur ke Sungai Citarum. Alah, jembatan runtuh. Alah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejumlah pengendara motor berusaha menyelamatkan diri saat jembatan apung Cijeruk di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung dihantam derasnya arus Sungai Citarum. Akibatnya sejumlah motor hampir hanyut saat jembatan apung yang menghubungkan beberapa desa ini ambruk. Peristiwa ini berbarengan dengan banjir yang melanda sejumlah jalan di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah korban selamat, cuman ketekan air meningkat. Seluruh korban yang sempat terjatuh ke aliran Sungai Citarum berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Aparat Polsek Balai Endah menduga ambruknya jembatan apung diduga akibat overkapasitas. Informasi dari masyarakat, kebetulan ada 2 kendaraan motor, ya, roda 2. Alhamdulillah sudah dievakuasi dan tidak terbawa arus. Meski dibangun tanpa izin, namun jembatan ini cukup membantu warga, khususnya buruh pabrik yang akan bekerja. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras dengan durasi lama ditambah buruknya sistem drainase memicu terjadinya banjir di beberapa titik di kawasan Lembang, Bandung. Banjir dengan arus yang cukup deras tersebut membuat sejumlah pengendara motor terjatuh hingga terseret. Kak, lari ah! Tolongin bisa nggak? Hop, hop! Pemilik motor ini berusaha mengejar motor hitam miliknya yang terseret arus banjir. Tak jauh dari lokasi, sejumlah warga berusaha menahan motor Matic milik pengendara yang hampir hanyut. Peristiwa ini terjadi di Jalan Maribaya, tepatnya di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain merendam kawasan Pasar Panorama Lembang, banjir juga menutupi badan jalan. Bahkan di sebagian titik, tinggi banjir mencapai setengah meter sehingga tak dapat dilalui oleh kendaraan. Menurut warga, banjir terjadi akibat hujan deras serta buruknya sistem drainase. Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Pasalnya, jika hal ini dibiarkan, maka banjir yang melanda akan semakin parah. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan banjir dan juga longsor. Selain menutup akses jalan, longsor juga mengakibatkan 2 rumah warga rusak dan 1 warga hilang. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan wisata Lembang, tepatnya di kampung pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Sekitar semata kaki. Derasnya air sungai Cikahuripan membuat 21 rumah warga terendam hingga ketinggian setengah meter. Selain itu, banjir bandang ini juga menghanyutkan seorang petani bernama Endang, 65 tahun. Korban yang tengah beristirahat di gubuknya terseret derasnya air bersama lumpur yang menerjang perkebunan. Ada 5 meter, 5 meteran. Tebing itu Pak? Tebing ya. Karena hujan Pak ya? Iya, karena hujan. Terlalu deras kayaknya hujannya. Pak, itu rumah kondisinya sekarang seperti apa Pak? Roboh semua. Nggak bisa ditempati Pak? Nggak bisa. Sekarang Bapak tinggal di mana Pak? Tadi di sini, di tetangga. Proses pencarian korban yang hanyut akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tak berizin. Lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti kamu melawan pemerintah. Enggak. Pasti. Ya udah, nurut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayeuna. Ya. Siap. Iya nu ngaranna rusak kota teh nu kieu. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayeuna. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Ngotoran kota Bandung we hungkul. Aing nu disalahkeun. Baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit.
Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq marah saat melakukan sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta pengolahan asap diperbaiki, Hanif juga menyegel pabrik tersebut. Kepada seluruh karyawan, atas nama undang-undang, agar segera menghentikan kegiatan dan mesin. Kesal peringatannya tak dianggap, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq langsung meluapkan amarahnya. Kalau sudah melihat ini, segera hentikan. Ya, tidak usah ada diskusi. Hentikan. Ini kamu tahu nggak yang dimatiin banyak orang kalau ini? Ya, artinya, kalau tidak kena banyak pasal, kamu tidak usah hentikan. Ya. Kemarahan Hanif terpicu dari asap hitam pekat yang menyembur dari cerobong sehingga mencemari udara di sekitar Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ingin ini di polis lain berhenti sekarang, harus diperbaiki dulu kinerja cerobongnya, Pak. Ya. Selanjutnya, petugas Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan paksa operasional pabrik dan seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk mematikan mesin. Usai melakukan penyegelan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam serta meminta pihak pabrik untuk memperbaiki pengelolaan asap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyidak sebuah perusahaan sawit di kawasan Jakarta Selatan. Sidak diawali adanya laporan bahwa perusahaan tersebut telah menahan ijazah karyawannya. Hidupnya kan yang disebut dengan Wamenaker Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan sawit Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dari hasil sidak, didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Mereka terkait ijazah yang ditahan. Ijazah ditahan. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma ketenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Selain pelanggaran kerja menahan ijazah, Wamenaker juga mendapati dugaan pelanggaran ketenaga kerjaan lainnya. Salah satunya pembayaran pesangon karyawan yang di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemilik CV Sentosa Hasil Surabaya, Jan Huadiana, menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik ex-karyawan CV Sentosa Hasil di Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentosa Sil Surabaya, Jan Huadiana, sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik ex-karyawan CV Sentoso.
Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Status yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Cici. Setelahnya perkara penahanan ijazah itu? Iya. Penggelapan atau pasal yang dikenakan? Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan eks-karyawan Sentosa Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentosa Sil Margomulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengrusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana. Dari Surabaya, Hari Tambayong Anyus melaporkan. Meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku
Para pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang senilai miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG, dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Viral di media sosial, ratusan warga Kota Bumi Selatan, Lampung Utara keracunan makanan. Keracunan ini diduga akibat mengonsumsi nasi yang dibagikan saat resepsi hitanan. Bapak, ambulannya langsung. Ya. Keracunan massal terjadi setelah para korban mendapat nasi dari resepsi hitanan di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka mengalami diare dan sakit perut di waktu yang bersamaan. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Utara, tercatat ada 292 pasien yang diduga keracunan makanan. Ini ada 18 orang yang yang sama di Kelurahan Tanjung. Ada 18 di rumah sakit ada ini ada 28 CMC, ada 8 sama dengan dirawat inap ya. Saat ini korban dirawat di 4 rumah sakit dengan gejala yang berbeda. Sementara pemerintah Kabupaten Lampung Utara masih menyelidiki penyebab keracunan ini. Dari Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang dijadikan tempat produksi uang palsu. Ratusan lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000 disita dari seorang pelaku. Ini bro, ini produksi ini pada saat ada pesanan apa ya, lu ready stock atau gimana? Setelah mendapatkan informasi adanya transaksi uang palsu, tim Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan penggerebekan di sebuah kontrakan di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. TW, 30 tahun, ditangkap dengan barang bukti berupa 337 lembar uang dengan pecahan Rp100.000 dan sejumlah lembar kertas yang sudah dicetak namun belum terpotong. Pelaku membuat uang palsu dengan belajar di internet dan sudah menjual sejak November 2024 dengan harga Rp100.000 untuk 3 lembar uang palsu melalui media sosial. Pelaku juga sudah mengedarkan uang palsu ke Jabodetabek dan Pulau Bali. Selama ini, pelaku sudah meraup keuntungan sebesar Rp100 juta. Keterangan pelaku ini sudah beroperasi sejak November 2024. Ya, modus pelaku ini juga secara otodidak belajar dari open source internet dan menyaksikan juga beberapa pemberitaan yang sering mengabarkan adanya pengungkapan kasus uang palsu. Dia hampir menerima sekitar Rp100 juta. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan masih melakukan pengembangan jika nantinya ditemukan jaringan peredaran uang palsu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, pemotor jadi korban pelemparan bata paving. Polisi langsung membekuk pelaku yang ternyata masih remaja pelajar. Melihat ada pemotor yang melintas di jalan veteran, pelaku langsung melempar bata yang sudah dibawa.
Akibatnya korban pun terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota langsung memburu dan berhasil menangkap kedua pelaku yang ternyata masih pelajar. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena pemotor tersebut menggunakan knalpot brong. Dari pelaku merasa terganggu ya dengan kebisingan suara kendaraan dengan melihat adanya kendaraan yang melintas ya. Nah, itu yang menurut pelaku itu mengganggu ya, sehingga si pelaku melakukan tindakan pelemparan tersebut terhadap kendaraan yang melintas itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, modal nekat dan keberanian seorang ibu rumah tangga gagalkan pelaku curanmor yang membawa kabur motor miliknya di kawasan Jalan Peledang, Kelurahan Cempaka, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi heroik wanita itu membuat maling terjatuh dan babak belur di amuk massa. Seorang emak-emak terekam CCTV saat berlari berusaha menggagalkan pencurian motor di kawasan Jalan Peledang, Andir, Bandung. Akibat panik, pelaku terjatuh dan tetap berusaha kabur bersama rekannya yang mengenakan atribut ojol. Pada waktu bersamaan, warga datang hingga pelaku menjadi sasaran amuk massa. Satu pelaku babak belur dihakimi massa, sementara rekannya kabur. Pencurian terjadi saat korban tiba di rumah dan memarkirkan motornya. Baru 2 menit masuk ke rumah, ia mendengar motornya dibawa pelaku dan melihat ada 3 pelaku mengendarai 2 motor. Spontan, korban mengejar pelaku tanpa memikirkan bahaya yang bisa saja mengancam dirinya. Saya kejar, tapi saya nggak teriak dulu, karena kalau teriak dulu kan nanti takut bablas gitu si pelakunya. Saya kejar, adik saya nyusul ngejar, mungkin ngeh karena saya lari. Gitu. Pas kena baru saya teriak, itu kan kenanya sama adik saya. Aksi pencurian memang kerap terjadi di wilayah ini. Bahkan dalam 1 bulan sudah 4 kali pencurian motor. Dari Bandung, Jawa Barat, Cuhpita Melana, iNews melaporkan. 4 preman yang kerap memalak dan melakukan pungutan liar terhadap sopir truk di Kabupaten Subang, Jawa Barat ditangkap polisi. Dari keempat preman itu, 2 diantaranya ternyata kakak beradik. Dua preman mabuk mengamuk memalak sopir truk di Kecamatan Cikaum, Subang, Jawa Barat. Preman tersebut meminta uang senilai Rp200.000 ke sopir truk untuk membeli minuman keras. Polisi pun bergerak cepat menangkap 2 preman di Cikaum dan menangkap 2 preman lainnya di Kecamatan Pabuaran, Subang. Preman-preman ini kerap melakukan pungli ke setiap sopir truk yang keluar pabrik sebesar Rp30.000 dengan modus keamanan. Dalam beraksi, preman membuat karcis dan dalam sehari pelaku mendapat uang hingga Rp400.000. Melakukan pemaksaan dengan alasan uang keamanan kepada para supir yang keluar dari PT Pungko itu sendiri yang berjumlah Rp30.000 per kendaraan. Gitu. Tersangka tidak puas, maka tersangka saat itu langsung memukul supir serta kenek yang ada di truk. Atas perbuatannya, keempat preman ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 debt kolektor yang coba merampas sepeda motor korban hingga korban tersungkur ditangkap polisi di kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku. Tiga penagih utang menganiaya dan merampas motor korbannya di daerah Dadap, Tangerang Selatan, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Usai viral, polisi bergerak cepat dengan menangkap ketiga pelaku di daerah Kalideres. Ketiganya langsung digelandang ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat dan langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif. Ketiga debt collector tersebut dalam pemeriksaan ini mendalami keterangan
dari masing-masing developer tersebut. Kemudian agar untuk penarikan kendaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan intimidasi di jalan. Sebelumnya, ketiga pelaku terekam kamera pengawas saat melakukan pengejaran terhadap korban dari arah Dadap Tangerang hingga ke Jalan Kamal, Kalideres. Beruntung, warga berdatangan hingga korban selamat dari aksi kekerasan ketiga pelaku. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya, mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual, baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pemirsa, sebelumnya salah satu siswa yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengaku benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, Bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu, apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian seorang kepala sekolah dasar asal Magelang yang diduga tersambar petir ternyata tewas diracun oleh dukun di Kebumen, Jawa Tengah. Sementara dari Surabaya, Jawa Timur, pelaku pembacokan seorang pemuda di belakang Masjid Sirotol Mustaqim ditangkap polisi. Misteri kematian MN 55 tahun di kawasan Petilasan Pager Suruh, Desa Kambangsari, Kebumen akhirnya terungkap. Korban yang awalnya dikira tewas akibat tersambar petir ternyata korban pembunuhan. Hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi mengamankan WA 27 tahun yang berprofesi sebagai dukun.
Kejadian berawal dari pelaku yang menawarkan ritual pesugihan dan memberikan air mineral yang diklaim sebagai air doa, padahal sudah dicampur racun yang membuat korban tewas. Kurang dari 24 jam setelah hasil otopsi keluar, pelaku berhasil ditangkap. Motifnya yang dilakukan oleh pelaku sendiri adalah karena merasa tidak dikasih upah dan dihina sebelumnya. Kemungkinan si korban dan si pelaku ini kan sudah tidak hanya satu kali bertemu untuk melakukan. Kini WA dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang pria berlari masuk area Masjid Sirotol Mustaqim, Kenjeran, Surabaya. Tak lama, pria lainnya berlari, mengejar sambil membawa senjata tajam. Keduanya sempat cekcok hingga terjadi penganiayaan dan berujung tewasnya S, 24 tahun. Usai viral, polisi mengamankan pelaku BS, 26 tahun. Peristiwa berawal saat korban hendak membeli bensin eceran di warung pelaku. Korban tak mau membayar dan malah memukul pelaku. Pelaku geram hingga mengambil celurit dan mengejar korban yang kabur meninggalkan motornya. Korban tewas dengan kondisi lengan kiri putus. Adapun motif kejadian tersebut akibat pelaku tidak terima dan emosi karena korban tidak mau membayar uang bensin dan memukul pelaku. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku praktek pemalsuan air galon palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digerebek tim Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 1 orang pelaku, berikut puluhan galon air mineral palsu siap jual. Penggerebekan pabrik produksi air galon palsu dilakukan polisi di Desa Burangkeng, 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasil penggerebekan polisi mengamankan sejumlah peralatan isi ulang air mineral dan galon air mineral bekas beserta segel palsu. Praktik pemalsuan air mineral palsu dilakukan SST sejak 2023 silam. Pelaku dibantu 2 karyawan memalsukan isi air mineral galon dan mengganti dengan air tanah yang sudah difilter menggunakan alat penyaring air, lalu mengedarkannya ke warung-warung dengan harga lebih murah. 1 hari produksi pelaku bisa menghasilkan 50 galon dengan harga jual Rp15.000 per galonnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp2 miliar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh dengan aparat kepolisian. Kericuhan terjadi saat massa mencoba masuk ke dalam kantor Bawaslu. Bentrokan tak terhindarkan antara massa dengan aparat kepolisian di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan. Bahkan kepulan asap tebal di kantor Bawaslu serta terdengar suara letusan tembakan. Kericuhan dipicu saat massa mencoba masuk ke kantor Bawaslu dan membawa keranda hingga memancing amarah petugas. Situasi semakin tak terkendali saat aparat kepolisian mencoba membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Pasalnya, massa melempar batu ke arah petugas dan kantor Bawaslu. Adapun peserta aksi merupakan simpatisan pasangan calon Surya Tati dan Il Sumirat yang berlaga pada Pilkada Bengkulu Selatan lalu.
Massa telah 8 kali melakukan aksi menuntut adanya kejelasan terkait dugaan rekayasa kasus penangkapan Cawagup El Sumirat yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Rifai Yefri. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sejauh ini, kondisi di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terpantau kondusif. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuan demonstrasi peringatan 27 tahun Reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti. Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi. Memang asli. Asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya. Ada kemudian juga foto-foto waktu KKN, ada foto-foto waktu wisuda, ada semua. Kemudian
foto-foto waktu naik ke gunung, ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Baris-Krim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Baris-Krim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Pemirsa, mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Seperti apa Bapak? Ya memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kader PSI Dian Sandi Utama mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk meminta maaf lantaran telah mengunggah ijazah Jokowi di media sosial tanpa izin. Hal itu dilakukan pasca pengumuman Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Kader PSI Dian Sandi Utama tiba di kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sumber Solo, Jawa Tengah. Ia sengaja datang untuk meminta maaf karena mengunggah ijazah tanpa izin. Dian mengaku tidak ada arahan dari Jokowi maupun Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk mengunggah foto ijazah Jokowi. Dirinya mengaku bersyukur setelah Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli dan tidak ada niatan mempermalukan Jokowi. Tidak ada arahan sama sekali, itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pemilik CV Sentosa Sil Surabaya Jan Wadiana menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik ex karyawan CV Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur. Ambil mundur, melaku. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentosa Sil Surabaya Jan Wadiana sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik ex-karyawan CV Sentoso. Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Cici. Setelahnya perkara penahanan ijazah itu nanti? Iya. Penggelapan atau apa? Pasalnya yang dikenakan. Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan ex-karyawan Sentoso Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentoso Sil Margomulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengrusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana. Dari Surabaya, Hari Tambayong Anyus melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kemenkominfo. 5 tersangka diantaranya terdiri dari 3 orang dari pejabat Kominfo dan 2 dari pihak swasta pemenang tender. Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender. Perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Atau di depan kantor. KPK memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemenaker itu adalah Suhartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024 hingga 2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 lalu. Penyidik KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei,
tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Keuangan merombak pejabat eselon 1. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merombak jajaran eselon 1-nya. Mulai dari berbagai posisi dan upacara pelantikan berlangsung di Gedung Juanda 2 Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Jumat pagi. Total ada 22 pejabat eselon 1 yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kini dijabat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Terkait pelantikan tersebut, pihak Puspen TNI menegaskan status Letjen TNI Jaka Budi telah mengajukan pengunduran diri dari Dinas Aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku. Jaka merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dan berdinas di Kopassus. Posisi strategis terakhirnya adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Sementara Dirjen Pajak kini dijabat Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Jabatan terakhir sebelum menjadi Dirjen Pajak sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Investasi di Kementerian Keuangan. Para pejabat yang baru dilantik ini mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan tata kelola keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan RI tegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kementerian Keuangan yang harus dicapai per tahun ini. Telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Kelaparan akut yang melanda Gaza dan mulai dilonggarkannya blokade bantuan oleh Israel dimanfaatkan relawan Indonesia untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Indonesia mengirimkan 11 truk berisi paket sembako senilai hampir 7 miliar rupiah. Para relawan kemanusiaan Indonesia berpacu dengan waktu membuat ribuan paket-paket sembako ke atas 11 truk yang terparkir di sebuah gudang di pinggiran kota Amman, Yordania. Rencananya 8.500 paket sembako senilai hampir 7 miliar rupiah ini dikirimkan ke Gaza melalui perbatasan Yordania-Palestina. Bantuan kemanusiaan ini dikumpulkan sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia bekerja sama dengan lembaga zakat milik pemerintah Yordania atau JHCO untuk pendistribusiannya. Bekerja sama dengan lembaga sosial ICCS yang ada di Yordania ini, dan pengirimannya kita akan bekerja sama dengan JHCO, lembaga resmi pemerintahan Yordan, dan pengirimannya insya Allah akan dikawal oleh tentara Jordan sehingga bisa sampai ke saudara kita di Gaza. Memang proses untuk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza itu tidak mudah, dan pada saat ini satu-satunya jalur yang bisa dilalui adalah melalui koridor Jordan. 11 truk bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Gaza ini selanjutnya dikirimkan ke Gaza dengan pengawalan militer Yordania.
Diharapkan bantuan kemanusiaan ini bisa membantu rakyat Gaza yang tengah terjebak di tengah peperangan dan dilanda kelaparan akibat hampir 3 bulan di blokade Israel. Pemirsa, suasana hikmat menyelimuti Masjid Nabawi. Ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Jumat kemarin pemirsa merupakan hari terakhir jemaah Indonesia melaksanakan sholat Jumat untuk selanjutnya menuju Mekah. Masjid Nabawi kembali dipenuhi ratusan jemaah dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Jumat ini menjadi momen spesial bagi para jemaah haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah sebelum nantinya akan bertolak menuju ke Mekah. Masjid Nabawi kembali penuhi lautan jemaah dari penjuru dunia. Jumat waktu setempat menjadi momen spesial bagi jemaah calon haji Indonesia yang merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah. Dengan penuh hikmat mereka melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir dan sholawat, serta mendengarkan khutbah Jumat. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental mengingat waktu puncak haji yang semakin mendekat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Sebelum penerbangan ke Mekah, para jemaah calon haji tak melewatkan kesempatan untuk berburu oleh-oleh di kota Madinah. Aneka barang seperti gantungan kunci, tasbih, sajadah, peci, hingga parfum menjadi incaran untuk dibawa pulang ke rumah. Pasar-pasar di sekitar Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi menjadi magnet bagi para jemaah calon haji Indonesia. Para jemaah menyempatkan diri membeli oleh-oleh usai menunaikan sholat fardu dan ibadah sunnah di Masjid Nabawi. Salah satu toko yang viral di media sosial, khususnya bagi jemaah baik haji atau umroh, yakni toko Halal Al-Madinah atau Bos Hamid namanya. Di sini tersedia beraneka ragam barang yang bisa dijadikan buah tangan para jemaah untuk dibawa ke tanah air, seperti gantungan kunci, sajadah, parfum, tasbih, hingga peci. Selain harganya yang murah dengan barang berkualitas, pelayanan di sini juga fasih berbahasa Indonesia sehingga jemaah mudah berkomunikasi apalagi dalam hal tawar-menawar. Tak usah khawatir, uang rupiah juga bisa digunakan loh untuk pembayaran di sini. Yang paling disuka belanja di sini yakni banyak bonus yang diberikan cuma-cuma bagi kalian. Soalnya ini Bos Hamid, barangnya murah. Bos Hamidnya dengan karyawannya bisa bahasa Indonesia. Bisa pakai rupiah, uang Prabowo, karena Prabowo sekarang presiden kita, jadi pakai uang Prabowo. Karena Allah kasih saya rezeki banyak, saya harus kasih kan. Masa kamu kalau banyak rezekimu tidak dikasih, itu tidak enak nanti. Kan? Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa memberle. Oleh-oleh khas haji menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan spiritual. Meski sederhana, oleh-oleh ini punya makna mendalam bagi keluarga yang menanti di rumah. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, diduga tak kuat menopang beban kendaraan serta derasnya arus sungai, sebuah jembatan apung di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam ambruk. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pengendara dibuat panik karena sebagian tercebur ke Sungai Citarum. Alah, jembatan runtuh. Alah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejumlah pengendara motor berusaha menyelamatkan diri saat jembatan apung Cijeruk di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung dihantam derasnya arus Sungai Citarum. Akibatnya sejumlah motor hampir hanyut saat jembatan apung yang menghubungkan beberapa desa ini ambruk. Peristiwa ini berbarengan dengan banjir yang melanda sejumlah jalan di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah korban selamat, cuman ketekan air meningkat. Seluruh korban yang sempat terjatuh ke aliran Sungai Citarum berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
Aparat Polsek Bale Endah menduga ambruknya jembatan apung diduga akibat overkapasitas. Informasi dari masyarakat, kebetulan ada 2 kendaraan motor, ya, roda 2. Alhamdulillah sudah dievakuasi dan tidak terbawa arus. Meski dibangun tanpa izin, namun jembatan ini cukup membantu warga, khususnya buruh pabrik yang akan bekerja. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan banjir dan longsor. Selain menutup akses jalan, longsor juga mengakibatkan 2 rumah warga rusak dan 1 warga hilang. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan wisata Lembang, tepatnya di kampung pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Sekitar semata kaki. Derasnya air sungai Cikahuripan membuat 21 rumah warga terendam hingga ketinggian setengah meter. Selain itu, banjir bandang ini juga menghanyutkan seorang petani bernama Endang, 65 tahun. Korban yang tengah beristirahat di gubuknya terseret derasnya air bersama lumpur yang menerjang perkebunan. Ada 5 meter, 5 meteran. Tebing itu Pak? Tebing ya. Kalau hujan Pak ya? Iya, karena hujan. Terlalu deras kayaknya hujannya. Pak, itu rumah kondisinya sekarang seperti apa Pak? Roboh semua. Nggak bisa ditempati Pak? Nggak bisa. Sekarang Bapak tinggal di mana Pak? Sekarang di sini, di tetangga. Proses pencarian korban yang hanyut akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak Jumat sore, underpass Sumur Panggang di Tegal, Jawa Tengah terendam banjir. 2 truk box terjebak banjir hingga harus diderek. Hujan deras sejak Jumat sore mengakibatkan underpass Sumur Panggang di Kecamatan Margadana, Kota Tegal terendam banjir hingga kedalaman 1 meter lebih. Ratusan sepeda motor harus susah payah menerjang banjir. Tak sedikit sepeda motor yang harus didorong warga untuk bisa melewati banjir. Bahkan 2 truk box mogok akibat terjebak banjir dan harus diderek. Mau lewat dikira enggak jalan, ternyata dalamnya mesinnya tenggelam. Sampai berapa meter Mas dalaman di tengah ini? Kurang lebih 1 meter ini. 1 meter lebih ya? Mesin knalpot. Banjir di underpass kereta api ini kerap terjadi saat hujan deras dalam waktu lama. 2 mesin pompa dan 2 mobil tangki Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal tak mampu menyedot genangan banjir yang terus meninggi hingga Jumat malam. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Tanggul Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang jebol. Akibatnya banjir melanda kawasan pelabuhan hingga ke permukiman warga. Air laut mengendangi sejumlah area di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang menyatakan lokasi jebolnya tanggul tepat di kawasan Pelabuhan Pos 1 Tanjung Emas. Saat ini tim BPBD sudah menuju lokasi untuk menangani banjir. Masuk sampai di sini. Akses jalannya menghubungkan 3 kabupaten di Jawa Tengah ambles sepanjang 12 meter dengan kedalaman mencapai 1 meter. Meski masih bisa dilalui kendaraan, namun kondisi tersebut sangat membahayakan karena rawan terjadi ambles susulan. Pak, kedalaman dari sini lebih. Kondisi tanah bergerak yang masih terjadi di wilayah Jawa Tengah membuat aspal jalan yang menghubungkan 3 kabupaten yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan ambles.
Amblesnya jalan dengan panjang mencapai 12 meter dengan kedalaman hingga 1 meter itu terjadi di Dusun Ngelo, Desa Wiru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Anehnya, fenomena jalan ambles ini sudah terjadi 3 kali dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Meski masih bisa dilalui kendaraan, namun kondisi tersebut sangat membahayakan para pengendara, mengingat amblesnya aspal sewaktu-waktu bisa semakin meluas. Pemirsa, hujan deras yang melanda Bandung seharian membuat sungai meluap hingga bangunan sekolah PAUD ambruk akibat terbawa arus. Beruntung saat kejadian sudah tidak ada aktivitas di dalam sekolah tersebut. Runtuh. Sebuah bangunan sekolah PAUD di kawasan Gang Sukarisi, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, ambruk dan hancur akibat luapan sungai kiriman dari kawasan Lembang, Bandung. Akibatnya, material bangunan sekolah tersebut menutupi sebagian aliran sungai. Warga sekitar langsung berusaha menyelamatkan barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Nggak ada aktivitas biasanya? Nggak ada aktivitas, memang udah nggak dipakai karena kan kawan anak-anak kan, jadi pembelajaran sementara di masjid. Menurut warga sekitar, kawasan ini sering dilanda banjir setiap kali hujan. Akibatnya banyak rumah warga juga terendam banjir akibat luapan sungai. Pokoknya jam 2:04, air surut, tapi tiba-tiba naik lagi. Hingga saat ini, warga sekitar masih menunggu bantuan dari dinas terkait untuk mengangkut sisa material bangunan yang bisa retak. Hingga saat ini, warga sekitar masih menunggu bantuan dari dinas terkait untuk mengangkut sisa material bangunan yang masih menutupi aliran sungai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.